اهدنا الصراط المستقيم. Alif lam ro ya tidak ada maknanya. Ya, tapi supaya kita paham, kalau kita pelajari ayat Quran, setiap sesudah ayat yang isinya seperti alif lam ro itu, alif lam ro, alif lam mim, kaf ha ya ain shad, yasin, hamim, itu pasti sesudah itu nyebut Quran. Seperti alif lam mim zalikal kitab, yasin wal qur'anil hakim, pasti itu. Jadi dengan demikian rupanya lafaz semacam alif lam ro, ya, alif lam mim, kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya, itu untuk menarik perhatian, karena Allah akan berbicara tentang masalah yang paling besar dalam kehidupan manusia, yaitu Quran itu. Memang tidak ada yang terbesar kecuali Quran. Untuk menarik perhatian, maka Allah membuat kalimat-kalimat yang tidak dikenal oleh manusia dalam pembicaraan sehari-hari, seperti alif lam mim, kaf ha ya ain shad dan sebagainya. Tilka, itulah, ya, itulah atau inilah, ya. Sebetulnya kalau secara bahasa tilka itu itulah, tapi para ulama mengartikan inilah. Inilah ayatul kitabil mubin, kitabil hakim, ya, ayat-ayat kitab yang mengandung hikmah, hakim yang penuh dengan hikmah. Kalimat hakim ini sebenarnya maknanya yang terlarang. Terlarang datangnya kepalsuan, itu hakim. Jadi bermakna muhkam. Nah, tafsirannya ayat 1 alif lam ro, tuntaku, diucapkan sakinatal akhir, dengan sukun huruf yang akhir. Jadi alif lam ro, jadi sukun harkat yang akhir. Kama tuntaku, sebagaimana diucapkan sairul hurufil abjadiyah, semua huruf-huruf abjad, itu alif, ba, ta, ra, jim, kho, ha, nah itu kan semuanya sukun akhirnya. Alif lam ro, wahia, dan dia itu maksudnya alif lam ro tadi, itu lit tahaddi, untuk menantang orang-orang Arab, artinya bahwa Quran itu terdiri dari huruf-huruf abjad yang kamu kenal. Cobalah kamu buat. Kalau kamu tidak bisa, berarti walaupun Quran ini menggunakan abjad biasa, bukan dari Muhammad, tapi dari Allah. Tandanya kamu tidak bisa. Itu. Buat tambih dan mengingatkan ala i'jazil Qur'anil Karim, atas kemu'jizatan Quran yang mulia. Madama, selagi ada mukawwanul alfad, ya, mukawwanul alfad, diadakannya lafaz-lafaz min akhrufil lughah, dari huruf-huruf bahasa, ya, bahasa Arab, allati yamtiqu, yang mengucapkan, biha, dengannya, al-arabu, bangsa Arab, wa yaktubuna, dan mereka menulis. Orang Arab itu menulis, mengucapkan, ya, bahasa mereka dengan huruf-huruf abjad itu. Nah, Quran itu kan terdiri dari huruf-huruf abjad biasa.
Tuh, kalau bukan dari Allah tentu kamu juga bisa bikin. Nah, kemudian kamu tidak bisa, berarti Quran itu walaupun terdiri dari huruf-huruf abjad biasa, bukan buatan manusia, tapi dari Allah. Gitu. Itulah namanya tahaddi. Tahaddi itu menantang, bukan menentang, menantang. Tilkal ayatul muha. Tilka itu, ya, al ayat, ayat-ayat, al muha yang diwahyukan, biha dengannya, ayatul Qur'anil muhakkam, ayat-ayat Quran al muhakkam. Muhakkam itu yang dikukuhkan, fima tadammanahu, ya, mengenai apa-apa yang dikandungnya, tadammanahu, min halalin wa haramin, dari hukum halal dan hukum haram, wa hududin, hudud dan batas-batas, ya, wahkamin dan hukum-hukum. Itu alif lam ra, jadi tidak ada maknanya, ya. Sekarang ayat kedua, akana linnasi ajaban. Nah, ini kalau makna bahasanya begini, apakah, karena ada, linnasi bagi manusia, ajaban suatu kekaguman, suatu keanehan, ya. Itu kalau makna bahasa. Tapi makna, ya, pengertiannya, pantaskah manusia, ya, menganggap aneh? Pantaskah manusia menganggap aneh, menganggap mustahil? An auhayna, kami, bahwa kami mewahyukan, ila rajulin, kepada seorang laki-laki, minhum, dari mereka. Artinya apakah manusia nganggap aneh, nganggap mustahil kalau Allah mewahyukan, menyuruh kepada seorang laki-laki dari kalangan mereka? Karena orang Arab nganggap, ya, aneh Muhammad itu jadi nabi, aneh. Kenapa? Karena Muhammad itu kan anak kemarin, anak yatim. Kami saja pembesar-pembesar ini tidak diangkat oleh Allah menjadi nabi, kata Abu Jahal. Kata Abu Lahab, kami ini pembesar-pembesar Mekah nggak diangkat jadi nabi. Kemudian Muhammad anak kemarin ngaku jadi nabi, kan aneh. Nah, gitu. Maka Allah menurunkan ayat ini, pantaskah manusia menganggap aneh, ya, kalau kami, kata Allah, mewahyukan ila rajulin minhu, kepada laki-laki dari mereka. Wahyunya apa? Wahyunya supaya andirin nas, berilah peringatan manusia, wa basyiril ladina amanu, dan gembirakanlah orang-orang mukmin, anna, bahwa sesungguhnya, lahum, untuk mereka, bagi mereka, qadama sidqin, kedudukan yang tinggi. Ini qadama sidqin itu maknanya kedudukan yang tinggi, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Artinya, pantaskah manusia nganggap aneh seandainya Allah mewahyukan kepada seseorang dari kalangan mereka yang isi wahyunya adalah memberi peringatan pada manusia dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa orang mukmin itu akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Qalal kafiruna, berkata orang-orang kafir, inna hadza, sesungguhnya ini, artinya Muhammad tuh, ya, Muhammad tuh adalah la sahirun,
benar-benar tukang sihir, mubinun yang nyata. Kenapa? Karena setiap orang yang mendengar omongan Muhammad pasti tertarik. Tukang sihir dia Muhammad ini. Nah, orang yang benci kepada Muhammad kalau sudah berhadapan hilang bencinya. Nah, dianggapnya tukang sihir. Padahal sebetulnya yang membuat manusia tertarik kepada Muhammad itu adalah akhlaknya. Karena akhlak Nabi Muhammad itu mulia, maka orang jadi tertarik. Wajahnya wajah yang ceria, yang membuat orang senang itu dari Muhammad. Nah, tafsirannya begini, apakah ada ihauna, pewahyuan kami ilaika kepadamu ya Muhammad, Al-Qur'an ya, mudda'atan ya, mudda'atan menarik ya, li'ajbi musyrikil Arab, terhadap keajiban, keanehan, ajib itu keanehan orang-orang musyrik Arab, khasatan khususnya. Artinya apakah Allah memberi wahyu kepada Muhammad itu menyebabkan orang Arab menganggap aneh begitu? Walaisa, dan tidak ada fi dzalika, dalam hal itu, ajbun, keanehan, bukan keanehan, bukan kemustahilan. Fahuwa ihaun, yaitu ihaun memberi wahyu ila rajulin kepada seorang laki-laki min jinsihim, dari jenis mereka, minal basyari, dari manusia. Yang dijadikan nabi itu kan seorang laki-laki dari jenis mereka. Tidak mungkin nabi dari jin banyak, karena jin tidak nyampur dengan manusia. Tidak mungkin nabi itu dari malaikat, karena tidak nyampur dengan manusia. Bahkan nabi itu diutus dari kalangan kaumnya. Jadi tidak mungkin nabi diturunkan di Arab tapi nabinya orang Sunda, nggak mungkin. Kalau umpamanya diturunkannya di Cimahi, tentulah nabinya Mang Dadang atau Mang Dudung kan? Atau Mang Diding kalau orang Cimahi itu. Tapi karena yang diturunkan di Arab, tentulah bukan Mang Dadang, tapi Muhammad, kan begitu. Kenapa dianggap aneh? Wa ka'annahum, dan seakan-akan sesungguhnya mereka itu yuriduna, menghendaki rasulan, seorang rasul, min ghairi jinsihim, dari selain jenis mereka. Seakan-akan orang Arab itu menginginkan rasul itu bukan dari kalangan mereka, dari jin, dari malaikat gitu. Walau kana, seandainya ada seandainya ada laki-laki tersebut, yaitu yang diberi wahyu itu, minal malaikati, dari malaikat, awil jinni, atau jin, lama tahaqqaqa, maka niscaya maka niscaya tidak tahaqqaqa, tidak menjadi nyata al maksudu, maksud minal irsal, dari pengutusan rasul. Jadi kalau umpamanya nabi itu dari malaikat atau jin, maka maksud mengutus rasul tidak tercapai. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya malaikat la ya'nisuna, tidak bergaul secara harmonis. Ya'nisuna itu bergaul secara harmonis, ilaihi, kepada nabi, kepada rasul. Wa qulna li hadzal rasul, dan kami katakan di hadzal rajul, kepada laki-laki ini,
laki-laki yang diutus jadi nabi itu, alladzi ya'rifuna sidqahu, yang ya'rifuna mereka mengetahui sidqahu kebenarannya. Jadi laki-laki yang diutus oleh Allah itu laki-laki yang kebaikannya dikenal oleh orang Arab. Semua orang Arab kalau ditanya, ya, Muhammad itu siapa sih? Pasti jawabnya Muhammad itu Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya, orang yang jujur, dikenal baik. Tidak mungkin Allah mengutus nabi, ya, dari orang yang tak dikenal oleh kaumnya. Tidak mungkin. Makanya syarat pemimpin yang baik itu pemimpin yang dikenal oleh kaumnya. Gitu. Jadi orang yang tak dikenal oleh kaumnya tidak baik menjadi pemimpin, karena tidak akan harmonis hubungannya. Ya, bagaimana wahyu Allah itu supaya andirin nas, berilah peringatan kepada manusia, ya, al-musada, yang maksiat, ya, andirin nas, berilah peringatan kepada manusia al-usata, yang maksiat binar, dengan api neraka. Diberi peringatan tentang api neraka. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bihadzal Quran, dengan Quran ini, bi anna lahum, bahwa sesungguhnya lahum bagi mereka manzilatan rafi'atan, bi anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka manzilatan rafi'atan. Kenapa dibacanya manzilatan rafi'atan, ya? Bukan manzilatun rafi'atun. Karena asalnya begini, bi anna manzilatan rafi'atan lahum, gitu. Jadi manzilatan itu isimnya anna. Nah, sedangkan khobarnya anna itu lahum. Jadi khobarnya didahulukan. Bi anna, bahwa sesungguhnya lahum bagi mereka manzilatan rafi'atan, kedudukan yang tinggi, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Walamma, ya, dan ketika sami al-kufar, orang-orang kafir mendengar ba'du ayatil Quran, sebagian ayat-ayat Quran, qalu, mereka berkata, inna hadar rajul, sesungguhnya laki-laki ini, ay Muhammadan, ya, Muhammadan bukan Muhammad. Nah, dari inna hadar, ay Muhammadan, tegasnya Muhammad sallallahu, itulah sahirun, benar-benar tukang sihir. La sahirun wadihun, benar-benar tukang sihir yang nyata. Wadih itu yang nyata, yang jelas. Zahirun, yang zahir, sama itu. Wadih itu jelas, zahir ya nyata itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, lamma ba'athallahu ta'ala Muhammadan, ketika Allah Ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, sebagai rasul, angkaratil arabu, maka orang Arab mengingkari zalika, hal itu aneh. Muhammad anaknya Mang Abdullah, anaknya Bi Aminah, bocah yatim itu, orang puguh-puguh, ya, jadi nabi, ya. Kita baik pembesar-pembesar kita, orang nabi, aneh. Auman angkara minhum, atau orang yang ingkar minhum, dari orang Arab. Faqalu, maka mereka berkata, Allahu a'zamu, Allah itu lebih agung, min, daripada, ayyakuna rasuluhu, akan ada, ya,
Rasulnya itu basyaron manusia, misla Muhammadin, seperti Muhammad. Ya. Aneh, Allah itu maha agung, tidak mungkin ya membuat Rasul orang semacam Muhammad itu, kan begitu. Fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan, Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini. Akana linnasi ajaban. Ya, apakah manusia nganggap aneh kalau Allah menyuruh seorang laki-laki dari kalangan mereka sebagai Rasul? Sekarang ayat ketiga ya. Ketiga, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan yang mencipta dan memelihara. Allah itu Allah, alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit, wal arda dan bumi. Samawat itu dijamakkan, ya, jamak. Karena langit itu isinya banyak, ya, jutaan bintang. Ada bulan, ada matahari. Wal arda dan bumi. Bumi itu dimufradkan karena bumi itu satu. Bumi itu satu, ya. Fi sittati ayyam, di dalam 6 masa. Ayam itu bukan hari, ya, 12 jam. Karena kalau yaum, ya, yaum itu tidak selalu 12 jam atau 24 jam. Seperti yaumul akhir, hari akhirat itu berapa juta tahun. Yaumul akhir, ya, hari akhirat kan jutaan tahun. Jadi sittata ayyam itu bukan 6 kali 24 jam gitu. Ya, tapi 6 kali berjuta-juta tahun, berarti 6 masa. Walaupun Allah bisa saja bikin langit ini, bumi langit ini 1 detik bisa, kun fayakun bisa. Tapi Allah maunya tidak begitu. Tidak beda Allah membuat kita ini apa, tidak bisa tak. Allah buat kun fayakun, jelegedeng jadi. Tapi Allah maunya kita ini, ya, tercipta melalui kehamilan ibu kita selama lebih kurang 9 bulan, kan gitu. Itu maunya Allah begitu. Fi sittati ayyam, di dalam 6 masa. Tumastawa, kemudian ia bersemayam alal arsy, di aras. Ini tidak boleh dibayang-bayangkan seperti Allah. Allah itu seperti raja duduk di singgasananya, jangan. Ya, kita tidak tahu bagaimana bersemayamnya Allah di aras. Dan aras kita tidak tahu arasnya apa, tidak tahu. Nah, perkara begini diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ini namanya akidah, ya, kepercayaan yang dogmatis. Yudabbirul amro, ia, ya, mengendalikan perkara, mengatur perkara. Jadi apa saja yang ada di alam ini yang mengatur Allah. Ma tiada min syafi'in, minnya zaidah, tidak ada maknanya. Ma min syafi'in, tiada seorang pemberi syafaat pun. Nah, itu terjemahan pun itu dari min ini. Tiada seorang yang memberi syafaat pun, tidak ada. Syafi'ah itu yang memberi syafaat. Illa min ba'di izni, kecuali sesudah izinnya, karena sudah diizinkan oleh Allah. Apa memberi syafaat itu? Syafaat itu menolong orang supaya jangan masuk neraka, mengurangi, ya, hukuman di neraka. Banyak orang yang divonisnya 10 tahun dikurangi 5 tahun. Tidak ada yang berani begitu.
apalagi mengeluarkan orang dari neraka, mengurangi waktu. Ya, waktu hukuman di neraka tidak ada yang bisa kecuali atas izin Allah. Sebab itu Nabi Muhammad itu tidak memberi syafaat. Yang memberi syafaat itu Allah. Ya, karena ini ayatnya. Jadi kalau umpamanya kita punya sering menyatakan dapat syafaat Nabi Muhammad, itu keliru. Syafaat itu hanya punya Allah. Ya, hanya Nabi diberi oleh Allah kehormatan, ya, untuk meringankan hukuman sebagian umatnya ini. Tapi daftarnya dari Allah, sudah didaftar dari Allah. Si A dikurangi setahun, si B dikurangi 2 tahun. Muhammad umumkan. Jadi siapa itu yang memberi syafaat? Bukan Nabi Muhammad, tapi Allah. Begitu. Jadi supaya oleh syafaat Nabi itu keliru. Supaya oleh syafaat Allah, bukan syafaat Nabi. Nah itu, ini ayatnya. Ma min syafi'in, tiada seorang pun memberi syafaat illa min ba'di izni, kecuali sesudah izin Allah. Dzalikumullah, itulah Allah. Rabbukum, Tuhan kamu. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak sadar? Afala tadzakkarun. Akhbirhum, berilah kabar kepada mereka, ayuhan nabi, wahai nabi, bi anna rabbakum, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu, huwa Allah, dialah Allah, allazi aujada, yang telah mengadakan as-samawati wal ardo, langit dan bumi, fi ayyami sittatin, di dalam masa-masa yang 6. Jadi 6 masa, 6 periode. Summastawa, kemudian ia bersemayam alal arsy, di arsy, istiwaan yaliqu, dengan semayam yang layak, bi'azmatihi, dengan keagungan Allah, wa jalalihi, dan kemuliaan Allah. Jadi semayamnya Allah bagaimana? Dia bersemayam sesuai dengan kebesaran Allah. Apa arash itu? Wal arsyu, dan arash itu makhlukun azimun, makhluk yang agung, yaliku, yang layak, bihi ta'ala, dengan Allah ta'ala. Jadi arash adalah makhluk yang agung, yang layak, ya, ditempati oleh Allah, dan kita tidak tahu, ya, seperti apa arash. La nadri haqiqatahu, la nadri, kita tidak tahu, haqiqatahu, hakikat arash seperti apa. Yudabbiru, ia mengendalikan atau mengatur amral khalaiqi, ya, perkara makhluk-makhluk, wahdahu, ya, sendirinya, artinya tidak ada temannya, tidak dibantu. Allah tidak punya pembantu. Wahdahu, sendirinya atau semata-mata. Laisa liahadin, tiada liahadin, bagi seseorang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ayyashfa'an, akan memberi syafaat, liakhara, kepada orang lain. Tidak bisa itu memberi syafaat, keringanan siksaan, apalagi sampai menyelamatkan orang, ya, dari neraka. Nggak bisa itu. Illa bisyarta, ini kecuali dengan 2 syarat. Pertama, idnuhu ta'ala, izin Allah ta'ala, lisyafi', untuk pemberi syafaat, ada izin. Pertama. Wala ya'zanu, dan ia tidak mengizinkan, illa, kecuali liman radyahu, ya, kecuali liman, untuk orang radyahu, yang ia ridho kepadanya. Tidak mungkin orang, ya, ujung-ujung
Umpamanya ya memberi syafaat Haji Kendar, umpamanya dikurangi sekian tahun. Kecuali Allah ya ridha bimuqtadha hikmatihi, dengan dengan memenuhi hikmahnya, hikmah Allah. Wahada, dan ini ayat ini dalilun, sebuah dalil tentang apa? Ala istiqlalillah, atas kebebasan Allah. Istiqlal itu bebas, ya tidak didikte oleh orang, ya semaunya Allah. Bil umuri, dengan segala, bil umuri dengan perkara-perkara, kullihat, semuanya itu kebebasan Allah. Tidak bisa Allah didikte. Kalau kita ngedoa itu bukan ngedikte, itu memohon. Karena itulah syarat doa yang diijabah Allah adalah orang merasa hina di hadapan Allah. Karena itu tidak boleh orang berdoa dengan suara keras, berarti sombong di hadapan Allah. Tidak boleh. Orang berdoa itu harus merasakan hina di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa didikte. Jadi berdoa itu bukan menyuruh. Ustaz, kalau yang istighosa itu gimana hukumnya? Lah ya, istighosa juga harusnya orang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Ya kalau suara ngebrek-brek di hadapan Allah maka ya bisa. Hukumnya bid'ah. Lah ya bid'ah udah. Itu. Nah, tidak ada itu. Istighosah mah masing-masing saja. Seperti begini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Sendiri-sendiri. Wahai zat yang hidup, wahai zat yang mengatur hambanya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku beristighosah. Astaghith itu kan beristighosah. Mohon tolong, artinya beristighosah. Nah, kita teruskan. Zalikumullah, itulah Allah wahdahu, ya, semata-mata. Rabbukum, Tuhan kamu. Wahdahu, sendirinya, semata-mata. Alladzi la yusyarikuhu, yang tidak, ya, la yusyariku, yang tidak menyekutui padanya ahadun, seorang pun, fil uluhiyati, di dalam keilahannya, uluhiyah itu, warububiyati, dan kerubiannya. Bedanya uluhiyah itu ketuhanan, ya, yang disembah. Rububiyah itu ketuhanan yang diyakini sebagai Tuhan. Kan ada uluhiyah, ada rububiyah. Percaya bahwa Allah itu satu-satunya yang disembah, itulah namanya tauhid uluhiyah. Percaya bahwa Allah itu satu-satunya penguasa alam, itu namanya tauhid rububiyah. Wa tadbir, dan pengaturan. Fa'budu, maka sembahlah dia, wahdahu, semata-mata. Afala tatafakkaruna, apakah kamu tidak memikirkan fi anna hadzal khaliq, fi, mengenai atau tentang anna hadzal khaliq, bahwa sesungguhnya khaliq ini, Tuhan pencipta ini, al-mudabbir, yang mengatur, huwa, dia itu, alladzi yu'badu, yang disembah, wahdahu, ya, semata-mata, artinya tidak ada yang lain. Nah, itu ayat 3. Sekarang ayat 4. Ustaz. Ya, ilaihi, hanya kepadanya. Ilaihi, hanya kepadanya, marji'ukum, tempat kembali kamu, jami'an, semuanya. Wa'dallah, itu janji Allah, haqqan, yang benar.
Innahu sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa, memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian ia mengembalikannya. Ya, manusia diciptakan dari tiada kepada ada. Ya nanti dari ada ditiadakan lagi. Itu namanya yu'iduhu. Waliyajziyalladzina amanu, dan supaya ia membalas orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, bil qisti, dengan adil. Karena itu pahala itu tidak sama. Ya, orang sholat maghrib sama itu 3 rakaat, tapi pahalanya tidak sama. Kenapa? Sebab orang sholat itu ada yang khusyuk, ada yang tidak. Ada yang khusyuknya 100%, ada yang 50%. Nah, karena itu pahalanya beda-beda. Namanya keadilan itu. Orang bersedekah sama-sama 1.000 rupiah, pahalanya tidak sama. Ya tergantung keikhlasannya masing-masing. Itu yang namanya bil qisti. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum, bagi mereka, syarabun, minuman. Syarab, ya, makanya dalam bahasa kita sirup itu dari syarab. Ya, kenapa? Karena sirup itu bahan untuk minuman. Kemudian nih jadi serobot disyarab, serobot ya, gitu. Sudah di bahasa Arab gitu. Ya. Syarabun, minuman, min hamim, dari air yang sangat panas. Hamim itu sangat panas, yang luar biasa, hamim. Wa azabun alim, dan siksa yang menyakitkan, bimakanu, disebabkan apa yang ada mereka itu, yakfuruna, pada kufur. Maksudnya disebabkan kekufuran mereka. Kita lihat tafsirannya. Ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, masirukum, tempat kembali kamu, jami'an, semuanya, ayuhan nas, wahai manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa irja'ukum, dan mengembalikan kamu, ya, bil ba'ti wal hisab, ya, bil ba'ti, dengan bangkit sesudah kematian, itu ba'at. Hidup kembali sesudah mati, itu ba'at. Wal hisab, dan hisaban. Wa'dun minhu ta'ala, janji minhu ta'ala, dari Allah Ta'ala. Shadiqun, benar. La yukhlifahu, ya, lan, sekali-kali tidak. Yukhlifahu, ia nyulayani, menyulayani, atau ya menentang janjinya itu. Khianat itu yukhlifahu, nyulayani. Innahu, sesungguhnya Allah subhanahu, yabda'ul khalqa, memulai ciptaan, al makhluqat, makhluk-makhluk, minat turab, ya, dari tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Tsumma yu'iduhu, kemudian ia mengembalikannya, ilal hayat, kepada kehidupan, ba'dal mauti, sesudah mati. Jadi ada 2 hidup, hidup di dunia dan hidup di akhirat itu. Dan ada 2 mati. Mati pertama, ya, sebelum kita dihidupkan, itu kan kita ini makhluk mati. Nah, kemudian hidup yang kedua adalah, ya, di akhirat. Nah, mati pertama itu sebelum kita diberi roh, ya, itu namanya mati pertama. Mati kedua, ya, nanti ajal kita. Jadi ada 2 hidup, ada 2 mati.
Kita teruskan, tsumma yu'iduhu, kemudian ia mengembalikannya ilal hayat, kepada kehidupan, ba'dal mauti, setelah kematian, lil jaza, ya, untuk pembalasan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kalau tidak ada akhirat, rugi kita ini. Ya rugi. Kenapa? Ya karena orang baik di dunia ini kan kadang-kadang lebih sengsara daripada orang jahat. Kan gitu. Orang-orang jahat ya kadang-kadang lebih leluasa menikmati kehidupan di dunia, sementara orang-orang baik ya kadang-kadang sulit mendapatkan nikmatan. Kalau akhirat tidak ada kan tidak adil. Tidak adil. Tapi di akhirat itulah keadilan Allah nanti. Nah, fayusibul mu'minina, lalu ia memberi pahala al mu'minina, kepada orang-orang mukmin, alladzina amilu sholihal a'mal, yaitu orang-orang yang melakukan sholihal a'mal, bagusnya amal perbuatan, bil adli, dengan adil, la jawra, tidak ada ya kezaliman, penganiayaan atau penyimpangan, fihi, di dalamnya. Jur itu nyimpang, zalim, nganiaya. Wa yakunu, dan ada lil kafirina, untuk orang-orang kafir, fi jahannam, di neraka jahannam, yang ada apa? Syarabun syadidun, minuman yang sangat syadidul hararah, sangat panas. Itu makna hamim tadi, syadidul hararah. Wa'adzbun syadidul alam, wa'adzabun, dan siksaan syadidul alam, yang sangat menyakit, sangat sakit. Alam itu sakit, kalau alim menyakitkan. Nah kemudian ayat 5. Ayat 5 inilah dalil adanya ilmu hisab ya. Dan kalau kita menetapkan tanggal kapan kita mulai puasa, kapan kita mulai hari raya menggunakan ilmu hisab, itu dalilnya ini. Dalilnya. Nah, di zaman Nabi ayat ini sudah ada, sudah turun. Karena turunnya kepada Nabi. Ya, tapi ilmu yang dimaksud ayat ini belum tumbuh di zaman Nabi. Ilmu hisab itu. Sehingga Nabi menyuruh orang menetapkan tanggal puasa dan tanggal lebaran itu ya pakai penglihatan mata, ru'yat. Karena ilmu hisab belum ada. Mustahil Nabi ya menyuruh orang menghisab tanggal, mustahil. Walaupun ayat ini sudah turun, karena ilmunya belum tumbuh waktu itu. Karena itu kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa firu li ru'yatihi. Berpuasalah karena kamu melihat tuh, bukan menghisab, melihat. Ya, karena yang paling praktis, gampang. Ya, melihat dengan mata kan tidak perlu ilmu yang tinggi. Tidak perlu. Walaupun sebetulnya melihat dengan mata juga perlu ilmu, ya. Karena kalau tidak ada ilmu, ya nanti sesuatu yang lewat dianggapnya bulan, begitu. Jadi perlu ilmu. Nah, ini dalil adanya ilmu hisab, ya. Ayat 5 ini. Huwallazi, dialah Allah, allazi, yang telah ja'ala, menjadikan asyamsa, matahari, diyaan, ya, bercahaya. Diya itu cahaya asli, itu diya. Tapi kalau cahaya itu tidak asli, cahaya pantulan, itu bukan diya tapi nur. Wal qamara nuran,
dan bulan bercahaya. Nur maknanya cahaya, dia maknanya cahaya. Apa bedanya? Bedanya dia itu cahaya asli, qamar itu nur itu cahaya tidak asli. Jadi kalau kita umpamanya nyenter kaca, kemudian memantul cahayanya dari kaca itu namanya nur. Tapi kenter, ya cahaya kenter ke kaca tadi namanya dia. Nah, itulah bedanya. Nah, jadi ayat ini ya memberi informasi kepada manusia mengenai perbedaan cahaya matahari dan cahaya bulan. Ya, cahaya matahari itu punya matahari itu. Karena matahari itu benda yang bercahaya. Bahkan sumber segala cahaya itu matahari. Tapi bulan itu benda yang tidak punya cahaya. Ya, tapi kenapa ya kita melihat bulan itu ada cahaya? Itu cahaya pantulan. Ya, cahaya pantulan karena ya matahari menyorot ya kepada bumi sebelah kanan gitu. Kemudian memantul, cahaya matahari itu memantul ke atas, kebetulan di atas ada bulan itu. Maka kelihatanlah ada cahaya pada bulan itu. Sebetulnya cahaya pada bulan itu adalah cahaya pantulan dari benda-benda yang disorot oleh matahari dari belahan bumi sebelah kanan. Ketika malam hari, matahari itu nyoroti mana? Nyoroti sebelah sana bumi. Itu. Kemudian memantul cahayanya ke atas. Kebetulan di atas ada bulan. Begitu. Malam hari itu cahaya matahari sedang menyinari benua Amerika. Disinari oleh matahari. Kemudian memantul cahayanya dari benua Amerika itu ke atas. Di atas ada bulan, maka kelihatan. Nah, itu teorinya begitu. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Diya'an itu jamak. Nah, nur itu tidak jamak. Nur itu tidak ada jamaknya dalam Quran. Itu makanya heran itu kenapa orang ya menjamakkan nur jadi anwar. Tuh, ya. Seperti Mataul Anwar itu secara bahasa Quran keliru itu. Ya, karena nur itu tidak dijamakan. Mang Anwar itu Mang Nur kudunya. Jadi yang benar mah Mataul Nur, bukan Mataul Anwar. Jadi nur itu tidak dijamakan dalam Quran. Lihat saja dalam Quran ada nggak Anwar? Tidak akan ada. Adanya nur. Karena cahaya bulan itu satu. Tidak dibuat macam-macam. Tapi cahaya matahari itu macam-macam. Dia. Mana? Kita buktikan aja. Ketika terjadi umpamanya gerimis, ada gerimis. Cahaya matahari itu menjadi pelangi. Di pelangi itu, coba hitung berapa itu cahaya. Ada biru, ada kuning, ada hijau, ada ungu. Lengkap. Itu dalil bahwa cahaya matahari itu dia. Jamak itu, jamak dari gaul dia. Itu. Jadi bukti cahaya matahari itu dia, jamak. Macam-macam. Tapi bulan itu nur. Jadi pelangi itu suatu dalil nyata tentang benarnya kalimah dia jamak untuk cahaya matahari. Wa qaddarahu, dan ia telah menetapkan
Wa qaddarahu, dan Allah telah menetapkan hu kepada qamar, kepada bulan. Bulan ditetapkan apanya? Manazilah. Ya, manzilahnya. Manzilah itu tetap, ya, tempat edarnya. Manazil, tempat edarnya masing-masing. Jadi bulan itu punya tempat-tempatnya. Karena itu kadang-kadang kita lihat bulan ini di sana itu bulan, tapi bulan depan di situ, di sini kadang-kadang. Itu manazil. Nanti dalam tafsirannya disebutkan ada berapa manazilnya itu. Nah, kita teruskan. Lita'lamu, supaya kamu mengetahui ada sinin, ya, bilangan tahun-tahun, wal hisab, dan hisab. Ya, ini adanya ilmu hisab. Ma khalaqallah, Allah tidak menciptakan zalika, yang demikian itu, illa bil haq, kecuali dengan benar. Jadi bukan main-main itu, tapi Allah tetapkan dengan ilmunya yang benar, sehingga ketika dipelajari oleh manusia timbullah ilmu, seperti ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan itu bil haq, dengan benar. Yufassilul ayat, ia memperinci ayat-ayat, liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Nah, tafsirannya begini. Allah itu ja'ala syamsa mudhi'atan. Allah itu menjadikan matahari mudhi'atan, ya, bercahaya. Tapi cahayanya sendiri, bukan cahaya orang lain. Wal qamara, dan bulan munawwarat, diberi cahaya. Munawwar, diberi cahaya, bukan munawir. Kalau munawir memberi cahaya, munawwar diberi cahaya oleh matahari. Munawwar. Wa dhiya, dan yang namanya dhiya itu apa? Dhiya itu makana min zati syai'i, makana apa yang ada dari zatnya sesuatu. Jadi dhiya itu cahaya yang timbul dari zatnya sesuatu itu, bukan dari yang lain. Wa nur, dan nur itu apa? Makana hadisan, apa yang ada, hadisan, timbul baru, min ghairi zat, bukan dari zatnya, tapi dari yang lain. Wa nurul qamar, dan cahaya bulan, mustafadun, itu diambil faedah, min dawi syamsi, dari cahaya matahari. Ya, jadi bukan cahayanya sendiri. Wa qaddara, dan ia telah menetapkan masiral qamar, ya, tempat edarnya bulan, fi manazila, di manzilah, di tempatnya masing-masing. Hiya samanuna wa isruna manzilatan, yaitu 28 manzilah. Jadi ada 28 tempat bulan itu, 28 semuanya. Makanya tanggal, ya, Hijriyah itu kan ada yang sampai dengan 29 itu, kebanyakan 29. Dan yang namanya manzilah itu apa? Wal manzilah, yang namanya manzilah itu al-masafatu, jarak tempuh. Al-masafah, jarak tempuh, allati yaqtauha, yang, ya, yaqtauha, menempuhnya si bulan, ya, bulan menempuhnya biharakatin, dengan gerak, fi yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam. Jadi gerak bulan ya beredar selama 1 hari 1 bulan, itu namanya manzilah itu. Lita'lamu, supaya kamu mengetahui, bidzalikal hisab, bidzalika, dengan hal itu mengetahui hisabal auqat, ya, hisab waktu-waktu. Jadi waktu-waktu itu diketahui dengan
adanya ya peredaran bulan. Fabisyamsi tu'raful ayyam, maka dengan matahari diketahuilah hari. Jadi hari itu diketahui dengan peredaran matahari. Matahari dari timur ke barat itu dinilai 12 jam rata-rata. Nah, kemudian matahari muncul lagi ya dari arah timur, itu diperkirakan rata-rata 12 jam. Jadi hari itu diketahui dengan adanya matahari, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, sampai terbitnya lagi itu 1 hari. Dan wabil qamar, dan dengan bulan tu'rafus syuhur, diketahui bulan-bulan, wal a'wam, dan tahun-tahun. Jadi bulan dan tahun diketahui dengan peredaran bulan, tapi hari diketahui dengan peredaran matahari. Ma khalaqallah, Allah tidak menciptakan as-samaa, langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, illa khalqan, ya, kecuali ciptaan, multabisan, yang ya multabisan, yang disertai bil haqqi, dengan kebenaran. Multabi itu disertai, asal mana diberi pakaian, tapi disertai. Li hikmatin, untuk hikmah. La abasan, tidak percuma. Jadi Allah membuat matahari dan bulan dengan segala keadaannya itu bukan abasan, bukan percuma, tapi ada hikmah. Yubayyinul ayat, ia menjelaskan ayat-ayat adalati, yang menunjukkan ala wahdaniyatihi, atas keesaannya, wa qudratihi, dan kekuasaannya. Liqaumin, untuk kaum yata'ammaluna, ya, yang ya merenung, mengadakan perenungan. Ta'ammul itu merenung, merenungi. Wa yatadabbaruna, dan bertadabbur. Tadabbur itu memikiri. Ya, ta'ammul itu merenung, tadabbur itu memikiri. Kemudian ayat ke-6, ini nanti hari raya Idul Adha ini jatuh pada hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal 27 November. Itu kalau di Muhammadiyah itu sudah jadi ketetapan. Ya, sudah beberapa tahun ditetapkan. Jadi Muhammadiyah mah tidak nunggu-nunggu, sudah itu ketetapan. Jadi hari Jumat 27 November, hari rayanya jatuh pada hari Jumat. Dan sudah ditarjih bahwa kalau hari raya itu jatuh hari Jumat, maka barang siapa yang pagi harinya sudah sholat lebaran, maka tidak ikut berjamaah Jumat, tidak apa-apa, tapi harus salat zuhur. Harus di rumah, ya, di rumah. Nilainya di rumah. Ya kalau di masjid salat Jumat aja. Nah, tapi yang paling afdol adalah kita salat Jumat, karena kata Nabi, inna mujammin, sesungguhnya kami ya orang-orang yang Jumat. Boleh ya bapak-bapak yang pagi harinya sudah sholat lebaran, ya, tidak ikut sholat Jumat, tapi tetap harus salat zuhur. Karena sehari semalam ya sholat itu harus 5 macam, ya macam. Nah, tidak boleh kita berpikir begini. Itu kan hadisnya sahih. Tidak boleh berpikir kenapa sholat sunnah mengalahkan sholat wajib. Itu kan pikiran kita. Ini mah sunnah Rasul, bukan pikiran.
Kan pikir. Kemudian siapa yang mengatakan sholat lebaran itu sunnah? Siapa? Ya kiai, bukan nabi. Nabi tidak pernah ngomong sholat lebaran itu sunnah. Tidak pernah. Begitu. Ya nyatanya kalau sholat lebaran, perempuan yang haid saja harus hadir. Walaupun tidak ikut sholat, hadir di tempat sholat. Tidak boleh perempuan tidak ikut sholat lebaran, harus semua. Apa sunnah begitu itu? Ya Jumat mah tidak begitu. Mana? Ya hadis Nabi, perempuan digiring untuk Jumat tidak ada. Tapi untuk lebaran, perempuan digiring semua. Tuh. Kenapa sholat lebaran dikatakan sunnah? Siapa yang ngomong sunnah? Kiai itu, bukan Nabi. Jadi sholat lebaran itu memang sholat wajib, tapi bukan wajib dalam arti rukun Islam. Sebab yang wajib dalam rukun Islam sholat 5 waktu itu. Begitu. Nah, kewajiban itu tidak semuanya ya termasuk rukun Islam. Jadi kewajiban yang termasuk rukun Islam, sholat itu hanya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi sholat yang wajib di luar rukun Islam ya ada, seperti sholat lebaran. Artinya kalau orang tidak sholat zuhur, hukumnya kafir, bukan semata-mata berdosa. Tapi orang tidak sholat lebaran, hukumnya berdosa, tapi belum kafir. Karena sholat lebaran itu bukan rukun Islam. Begitu. Nah, jadi kena yang 5 waktu itu bukan rukun Islam tuh mah. Sholatnya waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hasil dari Isra Mi'raj. Ada sholat wajib bukan rukun Islam, yaitu sholat lebaran itu. Apa perbedaan antara kafir dengan dosa? Kafir dengan dosa tadi? Aku ya beda ya. Dosa ya tidak banyak yang tidak menyebabkan kafir. Bohong kan dosa, apa kafir? Tidak. Orang apa namanya mengumpat, nyelatoni uang kan dosa, tidak kafir. Orang khianat kepada amanat kan dosa, apa kafir? Tidak kafir. Tapi orang yang melanggar rukun Islam itu kafir. Kan gitu, rukun Islam. Jadi orang ya sama-sama nantinya ke neraka. Bedanya kalau yang dilanggar rukun Islam, di nerakanya abadal abidin, selama-lamanya. Tapi kalau yang dilanggar rukun Islam, di nerakanya kan ya tidak selamanya. Nanti dientas. Kocok doang. Nah, itulah bedanya. Nah, makanya yang rukun Islam ini harus kita jaga, jangan sampai ditinggal. Nah, soalnya orang ada yang punya anggapan, ya, enggak salat enggak apa-apa, paling dosa doang. Lah ini, ya salat apa? Begitu. Karena hadisnya kan jelas, al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara kita dan kafir itu tinggal sholat 5 waktu itu. Makanya di kalangan madzhab Syafi'i kalau ada orang Islam tidak sholat sampai ya 2 kali sholat yang bisa dijama, 2 sholat itu zuhur asar. Kalau tidak sholat zuhur saja belum dipanggil polisi. Kalau sudah asar tidak salah, zuhur dan asar 2 kan bisa dijama nih. Itu dipanggil oleh polisi. Ini dalam aturan Islam.
Kemudian oleh polisi disuruh taubat. Kalau tidak mau taubat dihukum mati. Itu mazhab Syafi'i. Ya, kalau orang dihukum mati berarti halal darahnya. Kalau halal darahnya berarti bukan muslim, kan begitu. Nah, jadi orang tidak sholat, dohor doang, masih ditunggu. Asarnya salah sore, berasar nggak sholat. Nah, ketahuan oleh polisi bahwa ini dalam negeri Islam. Oleh polisi dilaporkan di pengadilan, ke pengadilan. Pengadilan ya menyuruh dia taubat. Kalau tidak mau taubat, jadi polis hukum mati. Nah, itu. Terus kalau sholat, kalau tidak salat lebaran, mah tidak begitu. Itu mazhab Syafi'i ya? Ya. Mazhab yang lain enggak? Ya, mazhab yang lain hampir mirip begitulah. Tidak, walaupun persis tidak begitu. Nah, itu kalau ada negara Islam. Sekarang ayat ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam ya pergantian malam dan siang. Malam dan siang berganti. Ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Wa ma khalaqallah, dan apa yang Allah ciptakan fis samawat, di langit, wal ardi, dan bumi, la ayatin, benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yattaqun, untuk kaum yang bertakwa. Tafsirannya, inna fi tabdilil laili, sesungguhnya di dalam fi tabaddulil laili, di dalam pergantian malam, wan nahar, dan siang, tulan wa kasrah, ya, lamanya dan pendeknya. Kadang-kadang malam lebih panjang dari siang, kadang-kadang siang lebih panjang dari malam. Wa ta'aqabahuma, dan ya silih berganti keduanya. Ta'aqub, silih berganti keduanya. Bidiqatin, ya, dengan teliti. Wa ma khalaqallah, dan apa yang Allah ciptakan fi samawati, di langit, wal ardi, dan bumi, mim makhluqatin, dari makhluk-makhluk, la alamatun, itu niscaya merupakan alamat, tanda alamat, dalatun, yang menunjukkan ala wujudillah, atas wujudnya Allah, adanya Allah, wa qudratihi, dan kuasanya Allah, wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah, liqaumin, bagi kaum, yattaquna, yang menjaga, ya, mukhalafata sunanillah, yattaquna, yang menjaga mukhalafata sunatillah, ya, nyulayani sunanillah, sunnah-sunnah Allah, atau aturan-aturan Allah, at-taqwiniyah, yang bangsa kauniyah, yaitu alam ini, wa tasyri'iyah, dan bangsa syariat. Sebab sunnatullah itu ada dua. Ada sunnatullah kauniyah, alam. Ada sunnatullah syariah, yaitu hukum halal haram, sunnah makruh. Nah, itu surat Yunus, ya. Surat pertama setelah selesai surat Taubah itu. Ini mulai surat Yunus ini kita mempelajari surat-surat mi'in, bukan mi'in. Mi'in itu dari kata mi'ah. Mi'ah itu 100. Karena mulai ayat ini, surat yang sekitar ratusan ayatnya. Ya, mi'in dari kata mi'ah. Nah, walhamdulillahirabbil